hari ini? Sehat. Alhamdulillah jika anak-anak semua pada sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, mari kita mulai pembelajaran dengan baca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Jika Bapak panggil, angkat tangannya dan bilang hadir. Fikri, Hadir Pak. Disya, Hadir Pak. Oma, Hadir. Intan, Hadir. Resti, Hadir. Desti, Hadir. Amanda, Hadir. Antika, Hadir Pak. Tera. Hadir. Oke, alhamdulillah pada hadir semua. Baik, sebelumnya kita mempelajari tentang surat. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita nyanyi terlebih dahulu. Silakan untuk bisa diri kepada diri semua. Mari bersama kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Karena satu pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Baik, silakan duduk kembali. Baik, pada materi sebelumnya kita belajar tentang surat. Kemudian kita juga belajar tentang jenis surat. Ada yang tahu apa saja jenis surat yang sudah kita bahas sebelumnya? Surat pribadi. Oke. Nah, yang pertama adalah surat pribadi. Surat dagang. Surat dinas. Kemudian Surat dagang. surat Surat dinas. dinas. Surat dagang. Dan terakhir surat apa? Surat dagang, Pak. Surat dagang atau niaga. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat pribadi. Jadi, surat pribadi adalah surat yang ditujukan untuk keluarga atau teman sebaya. Bisa seperti kakak, kalau keluarga, ayah, ibu yang lokasi sudah yang jauh. Mungkin sekarang surat pribadi ini jarang dipakai oleh banyak orang dikarenakan kemajuan teknologi yang seperti yang kita gunakan sekarang seperti WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Untuk surat pribadi sendiri itu ada bagian-bagian. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar tentang surat pribadi. Jadi, surat pribadi adalah surat yang ditujukan untuk keluarga atau teman sebaya. Untuk keluarga bisa seperti ayah, kemudian ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Mungkin surat pribadi ini jarang dipakai pada masa sekarang dikarenakan perkembangan zaman. Banyak orang lebih menggunakan aplikasi digital seperti WhatsApp dan Instagram atau mungkin yang lainnya. Dan surat pribadi sendiri memiliki bagian-bagian yang tersusun untuk membentuk surat pribadi. Nah, di sini ada Bapak tentang surat dan pengertiannya.
sini ada 4 surat yang terdapat pengertian tentang susunan atau struktur dari surat pribadi. Ada tempat dan tanggal penulisan, kemudian ada alamat penerima, ada paragraf surat, dan yang terakhir ada nama pengirim dan tanda tangan. Baik, siapa di sini yang berani maju untuk menerangkan tentang tempat dan tanggal penulisan surat? Ayo silakan Fikri maju ke depan. Silakan dibaca Fikri. Tempat dan tanggal penulisan surat. Bagian pertama dalam surat pribadi adalah tempat dan tanggal penulisan yang ditempatkan pada bagian kiri atas surat. Di mana Fikri? Pada bagian kiri atas surat. Yang mana Pak? Ada yang mana? Nah, untuk tempat dan tanggal sendiri itu terletak di bagian pojok kanan atas atau pojok kiri atas. Sini ya anak. Baik, selanjutnya ada yang berani untuk membacakan alamat penerima? Saya Pak. Oh, silakan Komang. Alamat penerima. Alamat penerima menjadi bagian penting dalam surat pribadi yang tidak boleh dilewatkan. Berbeda dengan surat resmi, penulisan alamat penerima dalam surat pribadi lebih bebas dan bisa menggunakan julukan tertentu. Ya, Pak. Baik, terima kasih untuk Komang. Jadi penempatan untuk alamat surat itu di bawah tempat dan tanggal. Itu berada di bawah sini. Selanjutnya ada paragraf surat. Ada yang maju? Saya Pak. Silakan disiap. Paragraf surat yang pertama kata sapaan. Kata sapaan diberikan kepada penerima surat yang dituju dengan menggunakan bahasa yang non formal. Penggunaan bahasa dibebaskan sesuai keinginan Anda asalkan tetap santun dan juga sopan. Beberapa contoh penulisan kata sapaan antara lain salam kangen, assalamualaikum, sahabatku tersayang, dan lain sebagainya. Lalu paragraf pembuka. Paragraf pembuka bisa berisi menanyakan kabar ataupun ungkapan rasa rindu. Tujuan paragraf pembuka ini hanya sebagai basa-basi supaya isi surat terlihat lebih akrab dan personal. Lalu ada paragraf isi. Paragraf isi menjadi bagian paling penting dalam menulis surat, baik surat formal maupun pribadi. Pada bagian ini, teman-teman bisa menyampaikan semua pesan yang akan dikirimkan. Dalam surat pribadi ini, teman-teman bisa membahas semua hal pribadi dengan menulis secara jelas dan mudah dimengerti. Baik, terima kasih. Jadi bagian 3 itu paragraf surat. Nah, pada paragraf surat itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah kata sapaan, kemudian ada paragraf pembuka, kemudian ada paragraf isi dan paragraf penutup. Untuk kata sapaan itu bisa seperti assalamualaikum, sebagai contoh. Kemudian gimana kabarnya Bang? Semoga sehat selalu, diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar keluarga di sini baik semua. Keluarga di sini kangen berat Bang, kapan pulang? Si Ica nanyain terus tuh Bang,
minta oleh-oleh yang banyak katanya Nah, itu tadi adalah merupakan contoh dari kata sapaan. Nah, paragraf pembuka itu juga termasuk di bagian awal juga. Ini juga termasuk juga paragraf sapaan. Kemudian untuk paragraf isi. Nah, paragraf sendiri ini menjadi bagian paling penting dalam surat. Jadi misalnya nih, contohnya, Mbak, alhamdulillah Adek dapat peringkat 1 kemarin. Nilai Adek juga paling tinggi di sekolah. Bahkan nilai matematika Adek dinobatkan sebagai nilai matematika tertinggi se-kabupaten, Bang. Hebat bukan? Hehehe. Rencananya bulan depan Adek mau ikut study tour ke Jogja, Bang. Ya, hitung-hitung refreshing setelah mati-matian belajar buat ujian nasional kemarin. Jadi untuk bagian paragraf isi itu tentang apa yang ingin kita sampaikan untuk teman atau keluarga yang kita tujukan pada surat pribadi. Untuk bahasanya itu bahasa pribadi, tidak perlu baku. Ini ya bagian paragraf isi itu pada bagian tengah surat. Ini kenapa nih kepada lemas? Pak. Baik. Belum makan siang, Pak. Belum makan siang. Nah, untuk memetik semangatnya kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. 2, 3, tepuk semangat. Nah, bagian terakhir adalah nama pengirim dan tanda tangan surat. Nah, Pak jelaskan ya. Nama pengirim dan tanda tangan surat, pada akhir surat tidak lupa untuk menulis nama pengirim dan tanda tangan di bagian akhir surat. Biasanya bagian ini diletakkan pada bagian kiri bawah surat. Nah, itu terletak pada Kiri bawah surat. nah, di sini ya. Itu terletak bawah kiri. Untuk contoh lainnya pada surat pribadi itu seperti juga. Seperti Yogyakarta 10 Mei 2007, temanku Jojo. Aku sengaja menulis surat ini untuk menanyakan sesuatu hal kepadamu selama 1 minggu ini. Aku memperhatikan kamu cuek sekali kepadaku. Kamu tidak pernah membalas sapaanku dan tidak berbicara kepadaku. Lewat surat ini aku ingin meminta penjelasan atas sikapmu itu. Kalau ada masalah kita akan bisa ngomong baik-baik. Jo, aku tunggu penjelasan dari kamu. Terima kasih sebelumnya, temanku Indra di Tangerang. Nah, itu seperti ini ya anak-anak, contoh dari surat pribadi. Ya, Pak. Jadi apa saja tadi susunan dari surat pribadi? Yang pertama, Tempat dan tanggal. tempat dan tanggal. Yang kedua, Alamat. alamat. Yang ketiga, Salam. ayo apa tadi? Nah, warna 7 itu termasuk ibadah alamat. Yang ketiga itu adalah paragraf
Apa? Paragraf Surat. Nah, untuk paragraf 1 sendiri itu terbagi menjadi 4. Apa saja? Ayo, ada masih ingat? Salam. Ya, salam itu masuk kata sapaan. Terus yang kedua, paragraf Pembuka. kemudian paragraf Paragraf isi. dan yang terakhir Tutup. itu. Nah, untuk yang keempat, ayo, apa yang disingkat? Tanda tangan. Tanda tangan. Pemilik surat. Dan nama pengirim. Surat pribadi. Baik, silakan anak tulis di buku tulis masing-masing. Kemudian ada tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu membuat surat pribadi di kertas HPS, kemudian dikumpul pada pertemuan minggu depan. Baik, Pak. Baik, sebelum untuk pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, teman-teman semuanya, mari kita berdoa untuk melalui pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri pada pertemuan sehari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.